Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan masa pemerintahan SBY periode kedua. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Restiana Wulandari, absen 28. Saya Chandra Aji Palupi, absen 8. Saya Tika Belia Putri, absen 6. Saya Fernanda Rizka, absen 14. Saya Amelia Kamila, absen 5. Dimulai dari saya. Saya akan menceritakan tentang latar belakang SBY itu sendiri. SBY lahir di Pacitan, Jawa Timur, tanggal 9 September tahun 1949 dari pasangan suami istri Raden Sukoco dan Siti Habibah. SBY berpendidikan militer di Akabri dan pernah kursus pertahanan sampai ke luar negeri. Bahkan pernah menjadi juru bicara fraksi ABRI tahun 1998, Menteri Pertambangan dan Energi tahun 1999, serta Menko Polhuskam tahun 1999. Kemudian selanjutnya saya akan menceritakan tentang latar belakang pemerintahan. Gambaran situasi pemerintahan pada tahun 2009 sampai 2014. SBY memenangkan Pilpres tahun 2009, mengalahkan 3 kandidat dengan kemenangan 60% suara di berbagai provinsi di Indonesia, menjadikannya presiden dengan 2 periode dan berpasangan dengan Budiono. Untuk selanjutnya di bidang ekonomi, ada stabilisasi ekonomi sejak krisis tahun 2008. Pada tahun 2008 ada krisis ekonomi moneter yang berdampak pada ekonomi Indonesia dan sempat hampir membuat Indonesia mengalami inflasi sejak tahun 1998 itu hampir mengalami inflasi sekali lagi, tetapi dapat diperbaiki pada pemerintahan SBY selanjutnya. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi yang cukup melesat, seperti banyaknya investasi di Indonesia. Kemudian ada pendapatan pajak yang meningkat. Ini membuat APBN negara jadi meningkat, sehingga belanja negara bisa lebih banyak lagi. Kemudian pada bidang pendidikan, SBY menetapkan adanya dana BOS yang membuat sekolah-sekolah bisa menjalankan operasinya dengan semestinya. Kemudian anggaran negara untuk pendidikan itu minimal 20% dari belanja negara, yang membuat pendidikan ini lebih terfokuskan lagi pada pemerintahan SBY yang periode kedua ini. Kemudian adanya sertifikasi bagi guru yang membuat gaji guru menjadi lebih meningkat dibanding sebelumnya, dan juga ditetapkan dengan tunjangan yang ada di berbagai daerah dan berbagai tingkatan tunjangan itu. Selanjutnya, program dan kebijakan utama pemerintahan SBY. Yang pertama, pembangunan ekonomi. Program MP3E Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia bertujuan mempercepat pembangunan ekonomi dan memanfaatkan potensi wilayah. Fokus pembangunan infrastruktur mencakup jalan tol, pelabuhan, bandara, dan pembangkitan listrik. Sumber daya dan energi dikelola untuk mendukung kebutuhan industri. Yang kedua ada pemberantasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. PKH yaitu program bantuan masyarakat bagi keluarga miskin, seperti memastikan anak sekolah dan memeriksa kesehatan. BLT yang memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin. Yang ketiga ada kebijakan luar negeri. Indonesia mendapatkan politik luar negeri bebas aktif dengan menjalin hubungan baik dengan
Sebagai anggota G20, Indonesia aktif dalam diskusi global yang menyerai ekonomi perubahan iklim. Selanjutnya adalah capaian utama. Pada periode kedua SBY, ada beberapa capaian utama yang diraih oleh Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, infrastruktur, dan diplomasi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 6% per tahun. Pertumbuhan ini didukung oleh beberapa faktor seperti konsumsi komoditas, eksplor komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit, dan juga meningkatnya investasi. Selain itu, pemerintah juga berhasil menjaga tingkat inflasi rata-rata di angka 5% per tahun sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Lalu yang kedua, penurunan angka kemiskinan dari 14,15% menjadi 11,25%. Penurunan ini dibantu oleh berbagai program sosial yang diadakan oleh pemerintah seperti BPJS, BSN, dan PKH. Program-program ini membantu masyarakat untuk mengurangi beban biaya hidup mereka. Lalu yang ketiga adalah pemerintah memulai banyak proyek infrastruktur besar untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Beberapa proyek yang diadakan oleh pemerintah diantaranya adalah pembangunan tol Trans Jawa dan pengembangan rencana tol Trans Sumatera serta perluasan pelabuhan. Lalu di sektor transportasi udara, pemerintah melakukan beberapa renovasi di beberapa bandara seperti Bandara Ngurah Rai dan pembangunan bandara baru seperti Bandara Kuala Namu di Medan. Lalu yang terakhir, posisi Indonesia di mata dunia semakin kuat, terutama sebagai anggota G20. Indonesia berperan penting di pertemuan-pertemuan G20, sehingga diakui sebagai negara berkembang yang mampu menjaga stabilitas ekonomi. Lalu, posisi ini juga dimanfaatkan Indonesia untuk menjalin hubungan-hubungan diplomasi dan menarik investasi asing. Lalu walaupun ada beberapa capaian utama, di sini juga ada beberapa kritik dan tantangan yang terjadi pada masa pemerintahan SBY. Yang kedua, yaitu yang pertama, kritik pertama adalah kasus korupsi dari skandal Bank Senturi dan dugaan penyalahgunaan dana talangan 6,7 triliun. Yang kedua ada kasus Hambalang, yaitu dugaan korup proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang yang melibatkan kader Demokrat. Sehingga keterlibatan sejumlah tokoh partai yang membuat sorotan negatif terhadap integritas pemerintah. Yang kedua, penanganan bencana dinilai sangat lambat dalam merespon bencana besar seperti erupsi Merapi 2010 dan tsunami Mentawai 2010. Yang ketiga, meski ekonominya tumbuh stabil sekitar 5,5 hingga 6%, pertumbuhan ekonomi tidak merata, terutama di daerah di luar Jawa. Jadi banyak kesenjangan sosial dan ekonominya itu meningkat. Yang selanjutnya, kebijakan BBM. Pemerintah menaikkan harga BBM beberapa kali dan memicu gelombang protes dari masyarakat. Karena kebijakan ini dianggap tidak berpihak pada rakyat-rakyat kecil dan hanya fokus pada penyesuaian anggaran. Dan yang terakhir adalah komunikasi politik, yaitu banyak keputusan yang dianggap terlalu lama karena fokus penataan. Dan hal ini menciptakan kesan bahwa pemerintah ini lebih mementingkan popularitasnya daripada keberanian mengambil keputusan yang sulit. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama adalah krisis global 2008, sehingga pemerintah harus menjaga stabilitas ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi global. Yang kedua, desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah membuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi tantangan besar. Dan hal ini tentunya berdampak pada pelaksanaan terhadap program pemerintahan di berbagai sektor seperti sektor pendidikan dan juga infrastruktur. Yang ketiga ada terorisme. Pada saat itu pemerintah menghadapi ancaman teroris, termasuk serangan bom di JW Marriott dan Ritz-Carlton pada 2009. Dan penanganan teroris ini menjadi isu strategis, namun masih ada kekhawatiran soal pencegahan dini. Yang kelima ada pemberantasan korupsi. Terdapat konflik antara KPK dan kepolisian
yang dikenal sebagai kasus cicak versus buaya yang melemahkan pemberantasan korupsi. Publik sangat mempertentangkan komitmen pemerintahan dalam mendukung KPK melawan praktik korupsi sistematik. Dan yang terakhir adalah dinamika politik. Jadi terdapat koalisi partai dalam pemerintahan tidak solid dan menyebabkan lambannya proses pengambilan kebijakan. Serta terdapat tarik ulur proses kepentingan politik dan menghambat berbagai agenda pembangunan yang harusnya lebih cepat dijalankan. Selanjutnya, warisan yang ditinggalkan oleh pemerintahan SBY pada periode kedua dan dampaknya bagi pemerintahan setelahnya. Jadi, setelah 2 periode kepemimpinan SBY, ada beberapa hal yang ditinggalkan, yaitu warisan positif dan warisan negatif. Untuk warisan positifnya, ekonomi dan politik cukup stabil. Terus infrastruktur dan juga diplomasinya sangat dibuat, tapi di sisi lain ada warisan negatifnya, yaitu meningkatnya persepsi publik tentang korupsi. Nah, dampaknya bagi pemerintah setelahnya banyak kebijakan SBY yang akhirnya jadi dasar pemerintahan Jokowi, terutama di bidang infrastruktur. Oke, yang terakhir kami mendapatkan kesimpulan bahwa pemerintahan SBY pada periode kedua ini sangat berhasil untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik di tengah tantangan global dan domestik. Namun di samping itu juga pada pemerintahan ini terdapat kasus korupsi besar dan ketimpangan sosial yang pada saat itu menjadi sorotan yang mencederai kepercayaan publik kepada politik. Dan meskipun meninggalkan warisan positif berupa infrastruktur dan diplomasi yang kuat, periode ini tetap mengajarkan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pemerataan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.